Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Tan Ciokti, melalui renungan singkat saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berbicara tentang kemerdekaan, maka ada dua hal yang menarik karena dua hal ini bertentangan. Bertentangan bagaimana? Ya, bicara soal kemerdekaan, semua manusia menginginkan, aku ingin merdeka, aku mau merdeka, aku mau menikmati kemerdekaan. Tetapi di lain sisi kita stres, kita tertekan mental kita oleh karena kata merdeka ini. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk betul-betul menikmati, masuk, dan merayakan kemerdekaan di dalam dirinya. Contoh yang paling mudah adalah begini. Ketika saya dan saudara punya harta benda, ketika perjalanan hidup kita lancar-lancar, ketika kesehatan kita tidak terganggu, betapa sukacitanya kita dan kita berkata, aku merdeka. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah berikut. Apabila harta benda kita semakin berkurang, harta benda kita bahkan ludes, jalan-jalan yang kita jalani ternyata mulai tersendat-sendat, dan kadangkala macet, ataupun kesehatan kita saudara. Kesehatan kita makin hari makin merosot, makin memburuk, bahkan parah. Di manakah kegembiraan daripada kemerdekaan itu? Di manakah sukacita dan kesenangan dari kata merdeka yang kemarin kita katakan dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu persoalan, ini menjadi suatu permasalahan. Nah, saudara, mengapa manusia tidak dapat merdeka? Mengapa manusia tidak dapat bersukacita sehingga suka dan duka, sedih dan senang tidak masalah dalam kehidupan manusia itu sendiri? Jawabannya adalah yang pertama, karena manusia tidak menyadari, tidak memahami sesungguhnya yang menjajah manusia itu siapa, sehingga manusia itu tidak dapat merdeka. Kitab suci memberitahukan sesungguhnya penjajah manusia yang abadi, yang kekal, yang tidak pernah berhenti menjajah manusia adalah dosa dan kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa iblis. Yang kedua, saudaraku, manusia tidak memahami bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dimulai dari dalam hati, batin, jiwa kita, bukan dari luar. Apa yang ada di dalam diri kita ini ketika merdeka akan memerdekakan seluruh tubuh kita. Oleh karena itulah maka manusia terjebak di dalam sedih, susah, sengsara, ngomel, menggerutu, mengeluh, dan lain-lain sebagainya karena batinnya belum dimerdekakan. Muncul satu pertanyaan, lalu apa yang bisa dilakukan manusia? Saya berkata, manusia tidak dapat melakukan sesuatu apapun untuk memerdekakan batin, jiwa, dan rohnya. Lalu kalau begitu, apakah kita harus berputus asa dalam kehidupan ini? Saya katakan tidak. Kenapa demikian? Mari kita baca kitab suci di dalam
2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan demikian kepada kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, lalu kemudian saudara mulai berpikir, dan saya percaya saudara mulai bertanya, bagaimana kita meletakkan roh Allah itu di dalam batin kita? Bagaimana kita menempatkan roh Allah itu menguasai hati, jiwa, dan roh kita, supaya di sana lahir kemerdekaan, supaya di sana ada kemerdekaan? Maka saya berkata kepada saudara, mustahil bagi manusia memasukkan roh Allah dalam dirinya, tetapi tidak mustahil bagi dia yang bisa melakukan apa saja menurut kehendaknya. Mari kita membaca saudara dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Dia itu di dalam siapa? Jelas, di dalam Dia adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lah, apa alasannya? Alasannya karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia telah memikul dan menanggung dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya, lalu kemudian menebus, membayar, melunasinya di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Sesudah itu dikatakan Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Memproklamirkan kemerdekaan. Aku, kata Tuhan Yesus, sudah menanggung dosa-dosamu. Aku, kata Tuhan Yesus, sudah mengalahkan setan iblis. Sekarang aku bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa aku adalah Allah yang menjadi manusia. Dan sebagai Allah yang menjadi manusia, aku sudah menebus dosamu. Sekarang juga aku beritahukan kepada kamu, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka yang pertama, dosamu akan diampuni. Yang kedua, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, engkau memperoleh status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Yang luar biasa saudaraku, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman percaya kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Artinya Roh Kudus, yaitu Roh Allah, tinggal di dalam diri kita, termeterai di dalam jiwa, batin, dan roh kita. Fungsinya apa saudaraku?
Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, selain memerdekakan kita, Dia menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kesempatan ini saya berkata kepada Bapak Ibu, mau merdeka, percayalah kepada Tuhan Yesus. Mau merdeka, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah akan tinggal di dalam diri saudara, dan Roh Allah itu yang akan memerdekakan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.